Shalom, selamat pagi buat semua sahabat Morning Devotional pagi hari ini. Kita percaya hari ini Tuhan siap memberkati setiap kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk pagi hari ini, sepanjang hari ini kita mau menyembah Tuhan. Dan kita mengucap syukur buat Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, memulihkan kita, dan Dia yang memberkati setiap kita. Mari siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala
bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Seumur hidup kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Seumur hidup kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, mengasihi-Mu, melayani-Mu, mengasihi-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat Engkau yang sudah memulihkan kami. Kami mengucap syukur buat Engkau yang menyembuhkan kami. Dan dengan iman kami berkata Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih dan anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari tempat di mana kita berada, mari kita sembah Tuhan, kita berbahasa roh. Dia bangkitkan roh-Mu pagi hari ini, bangkitkan gairah-Mu kepada Tuhan. Biar pagi hari ini kita boleh mengalami kemenangan. Biar hari-hari ini Tuhan boleh memperlengkapi, memakai setiap kita. Shikararalabaya raralabaya ndaralabaya syandaralabaya raralabaralabaralabaralabaralabaya naralabaya syanda. Orabatakara syandaralabatakara syandaralabaya syanda. Uralabatakara ralabaya syandaralabaralabaralabaya raralabaya naralabaya syande. Inanamaya syandaralabaya se. Urilalabaralabaya syandaralabo. Inanararalabaya syandaralabaya se. Inamaya syandaralabo. Ilaralabaya syandaralabaya syanda. Inamaya syandaralabaya se.
Iya daralabaya syandaralab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 aya daralabaya syandaralabaya syandaralabaya barala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 baya sih. Orabatakara syandaralabaya daralabaya syandaralabaya syandar. Orabatakara syandaralabaya 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 syandar. Roh yang memberikan kekuatan, roh yang membangkitkan gairah kami Tuhan, roh yang menyembuhkan setiap kami, roh yang menguatkan setiap kami yang lemah. Irabatakara syandaralabaya Inamaya syandaralaba, Inamaya syandaralabaya sing, Inamaya syandaralabaya syandar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh Rabasya Kalaralabaya syandar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Aba, ya Bapa. Sungguh indah bersama Engkau saat ini Bapa. Sungguh indah Bapa. Engkau hadir saat ini Bapa. Di morning devotion yang istimewa, spesial. Untuk mengingatkan betapa besar kasih Engkau sudah layak. 2000 tahun lalu Bapa, kami akan bersuka cita. Kami akan terus menerus tak akan lupa bulan spesial ini Bapa. Semuanya milik-Mu Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan menyampaikan sedikit untuk acara Natal ini Bapa. Ini adalah acaramu ya Aba, ya Bapa. Engkau sebebas-bebasnya biar roh-Mu yang ada di dalam kami berbicara terus. Banyak Engkau ingin sampaikan special message untuk hamba-hamba-Mu, untuk tidak lain menguatkan iman kami, pengharapan kami, dan terus menerus mengalami, mengingatkan betapa lebar, panjang, tinggi di dalamnya kasih-Mu yang luar biasa pada kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah pada kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Luar biasa. Shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Ini adalah bulan yang spesial. Sangat spesial. Di mana kami memperingati di bulan Desember ini kelahiran-Mu ya Aba, ya Bapa, untuk di dunia ini. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, kami akan sampaikan special message ini. Lebih dalam lagi sebelumnya kami membaca ayat yang tidak asing, ayat yang kita selalu ingat dan hafal. Dan ini adalah salah satu dari 100 ayat di Alkitab yang sering disebut-sebutkan, yang sangat spesial juga. Yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya
yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini yang kami akan jelaskan, terangkan sedikit di morning devotional ini yang milik Tuhan. Ya, judul saya adalah Love, Belief, and Eternal Love. That is Christmas. Haleluya. Kasih, percaya, dan hidup kekal. Itulah Natal. Haleluya. Why God loves this world? Kenapa? Kita mau bertanya. Tuhan mengasihi dunia ini. Bukankah dia bukan dari dunia? Dia dari atas. Tetapi no. Dia mengasihi dunia ini karena kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Karena itu, karena dia mau menyelamatkan, dia mau bebaskan kita semua. Dia mau supaya kita semua tidak tertinggal di bumi ini. Waktu saat dia datang untuk kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dia mau supaya kita berbalik dan bertobat, tidak binasa. Itu waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini. Dia lakukan, dia datang untuk menyembuhkan, untuk melakukan banyak mujizat-mujizat. Inilah yang Tuhan mau. Supaya kenapa? Dia mengasihi dunia ini. Karena kita semua termasuk saya. Haleluya. Praise God. Yang saya mau sampaikan very simple. Yang pertama, kasih. Kasih Allah begitu besar untuk kita. Dia mau nunggu. Dia selalu menanyakan pada kita. I will respond. Bagaimana kita meresponi kasih Allah yang begitu besar? How? Bagaimana? Yang pertama, we must realize how extensive it is. Kita harus menyadari, kita harus memahami betapa luasnya kasih itu. Sebagaimana Paulus katakan di Efesus 3:17-19. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan. Haleluya. Ayub juga menerangkan ini lebih lagi. Ayub 11, 8-9 berkata, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada ukurannya
dan lebih luas daripada samudra. This is kenapa Allah kita harus dari hari ke hari sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali memahami. Kita lebih mengerti kasih-Nya. Sehingga kita lebih lagi sungguh-sungguh. Apalagi hari-hari ini sudah ada tanda-tandanya. Lebih mengasihi Dia, lebih lagi. Ini yang dia perlu kita responi. Itu yang pertama. Yang kedua, we must remain in. Kita harus tetap di dalam kasih Kristus. Yohanes 15, 9-10 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Di dalam Yohanes 15 kita tahu, kita harus tinggal di dalam pokoknya. Kita adalah ranting-ranting. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Wow, kita menjadi lebih luar biasa yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus secara luar biasa itu untuk menjangkau jiwa-jiwa terbesar dan terakhir, dan kita diberkati. Kita will enjoy, kita lebih bersuka cita. Haleluya. Yang ketiga, nothing can separate us. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Di Roma 8, 35-37, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pendinasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Percaya itu. Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Nobody can touch us. Nobody. Tidak ada. Karena Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita ada penyakit atau apapun, kita hanya datang sama Dia. Dia mau menyembuhkan, Dia sudah buktikan. Dia akan sembuhkan. Kita ada masalah, family, keluarga, bisnis, atau apapun. Ingat, kasih-Nya memberikan kita jalan. Kasih-Nya menyembuhkan kita. Kasih-Nya selalu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Dan berkat kasih Allah yang begitu besar itu memotivasi kita untuk mengasihi sesama. Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Menjelang akhir zaman, kasih itu menjadi dingin saat ini. Kalau kita baca semua. Nah ini kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tetap harus mengasihi. Meskipun itu tidak enak. Kita harus mengasihi yang sesama kita. Supaya apa? Supaya mereka melihat kasih Kristus ada di dalam kita. Kita memberi contoh, memberi itu terang itu, Kristus yang terang itu ada di dalam kita. Dan lihat, banyak
banyak jiwa-jiwa akan berbalik dan bertobat. Karena kita mengasihi mereka. Juga karena begitu besar kasih Allah, Dia minta supaya suami-suami, nah saya juga sebagai suami, untuk menjadi contoh bagaimana Kristus mengasihi. Karena suami-suami adalah imam. Banyak perceraian semua ini terjadi karena kita hilang kendali. Sebagai orang imam, hilang kendali di rumah tangga. Kebanyakan itu hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus melihat pasangan kita yang lemah, yang sangat sensitif. Kita harus merangkul, mengasihi lebih lagi. Sebagaimana Kristus, meskipun kita sudah jatuh dosa demi dosa, tetapi Dia tetap menunggu kita, mengasihi kita, supaya kita berbalik dan bertobat. Itu. Dan juga apa artinya kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Itu memotivasi kita untuk pekerjaan misi, untuk menyelesaikan amanat agung. Yaitu 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah ini, Tuhan Yesus sudah tebus. Dia sudah datang. Sudah tebus dosa-dosa kita yang kita percaya. Dan semua yang percaya kepada Dia sudah ditebus. Kita beritakan kabar baik ini, bahwa kita sudah diselamatkan. Asal kita datang sama Dia, bertobat, berbalik, percaya sama Dia. Tadi mengenai kasih. Yang kedua, percaya. Percaya sampai habis pada Kristus. Karena kita mengasihi Dia. Kita harus percaya. Kita harus percaya pada firman-Nya. Kita juga janji-janji Tuhan, janji-janji Allah. Waktu kita percaya, berarti kita adalah seperti benih itu jatuh di dalam tanah yang subur. Kita bersukacita, kita berlipat-lipat, membuahkan hasil berlipat-lipat. Yang 100%. Itu berbuah supaya jiwa-jiwa terbesar dan terakhir akan terjadi. Dan yang terakhir, eternal life. Hidup yang kekal. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita juga balik mengasihi Tuhan. Menjalankan dan percaya. Menjalankan misi Tuhan. Amanat agung. Dan itu. Jerih payahnya kita selama ada di bumi ini tidak. Kesusahan kita itu tidak sebanding apa yang kita akan dapat di 1000 tahun. Dan di New Jerusalem. Kita akan alami itu. 1000 tahun di bumi dulu. Kita bisa baca tapi bukan itu. Wahyu 20, 1-6. Memerintah dan menghakimi bersama-sama dengan Dia. Setelah itu kita masuk ke New Jerusalem. Langit yang baru. Bumi yang baru. Haleluya. Ini pesan dari pesan Natal yang sangat spesial pada bulan Desember ini. Kasih, percaya, dan hidup yang kekal. We love God. We believe in Him. If we believe in Him, we are assured, kita pasti masuk di 1000 tahun itu.
dan di New Jerusalem. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah sampaikan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu ini tertanam pada hamba-hamba-Mu Bapa yang nonton di Morning Devotion ini Bapa. Dan mengingat selalu kasih-Mu yang apa yang kami harus lakukan meresponi, kita harus percaya sampai habis Tuhan. Melakukan apa yang Engkau sudah perintahkan dalam firman-Mu Bapa yang hidup. Dan kami mendapat harapan yang pasti Bapa, bahwa kami akan masuk, akan menikmati itu Bapa 1000 tahun bersama-sama dengan Engkau di bumi ini. Untuk memerintah, menghakimi Bapa. Dan juga pada selesai 1000 tahun, kami akan menikmati itu. Langit yang baru, bumi yang baru, New Jerusalem. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami ini. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Engkau sudah menghilangkan pandemi ini Bapak, COVID-19. Karena Engkau sudah mendengar doa-doa orang kudus-Mu Bapak. Siang malam, terima kasih Bapak. Engkau menjaga kami, jaga pemerintahan kami dengan roh hikmat pada mereka. Supaya mereka mengerti kehendak, keinginan-Mu Bapak, rencana-Mu Bapak. Berkatilah pemerintah kami, dari presiden sampai yang terbawah. Semua jajaran menteri semuanya Pak, berlimpah-limpah. Bapak, juga di bulan spesial ini, Engkau jamah terus mereka-mereka yang belum mendengar kabar baik ini Bapak. Dan kami percaya Bapa, Engkau mengutus hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan. Supaya terjadi jiwa-jiwa terbesar dan terakhir sebelum Engkau datang untuk kedua kali. Menerima Engkau sebagai Juru Selamat, Tuhan segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Terima kasih Bapa. Dan mau serahkan seluruh gereja-gereja-Mu yang seluruh di Indonesia, khususnya kepada House of Shalom. Semuanya Bapak, mulai gembala-Mu sampai kami semua Bapak. Berikan roh hikmat pada kami. Dan Engkau akan berikan kami berkat yang berlimpah-limpah Bapak. Dan biar mata kami hanya terfokus pada-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita katakan haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak